Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam, Bu. Malam. Nah, kali ini seperti minggu lalu yang telah Ibu jelaskan bahwa kita akan membahas mengenai pasar monopoli. Jadi, kita bakalan membahas terkait apa sih itu pasar monopoli pada pertemuan kita hari ini. Nah, sebelumnya, pernah dengar kata monopoli belum? Pernah, Bu. Nah, kalau menurut kalian, siapa yang tahu pengertian pasar monopoli? Pasar monopoli atau yang lebih lazim disebut monopoli dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat hanya seseorang penjual saja. Di samping sifat ini, pasar monopoli mempunyai beberapa ciri-ciri lain. Di antaranya yaitu ciri-ciri pasar monopoli ada 1. Pasar monopoli adalah industri suatu perusahaan. Kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip atau substitusi. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam perusahaan industri. Keempat, dapat menguasai penentuan harga. Oke, di sini kita bakalan membahas mengenai pasar monopoli. Tadi benar ya apa yang dikatakan oleh saudari Denisa. Apa itu monopoli? Monopoli artinya itu 1. Itu pasarnya itu hanya ada 1. Pasarnya hanya ada 1 maksudnya apa? Nah, artinya di dalam suatu pasar hanya ada 1 penjual, di mana ada banyak pembeli. Itulah pasar monopoli singkatnya. Nah, namun secara rinci, pasar monopoli atau kita lebih sebut biasa disebut dengan monopoli saja itu didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat hanya ada seorang penjual saja. Jadi, seperti yang Ibu bilang, bahwa di pasar monopoli itu hanya ada 1 penjual saja dengan banyak pembeli. Nah, pasar monopoli itu memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya 1, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Jadi, di pasar monopoli itu hanya memiliki 1 industri atau 1 pasar aja yang memproduksi barang tersebut. Contohnya apa? Contohnya itu ada PLN, ada Pertamina, itu di Indonesia. Kenapa PLN sama Pertamina disebut dengan pasar monopoli? Karena dia itu memonopoli pasar listrik di Indonesia, memonopoli pasar minyak ataupun bahan bakar di Indonesia. Jadi, pernah nggak di Indonesia nemuin perusahaan listrik selain PLN? Enggak kan? Nah, karena hanya ada PLN saja, satu-satunya PLN yang menyediakan listrik di Indonesia, itulah sebabnya disebut sebagai monopoli. Hanya dia yang punya industri tersebut, dan dia itu konsumennya itu banyak, yaitu masyarakat Indonesia. Jadi satu penjual dengan berjuta-juta masyarakat Indonesia. Kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip atau close substitute. Maksudnya kayak mana? Nggak ada barang yang mirip gitu. Di Indonesia sendiri, kita ambil contohnya di Indonesia, kayak Ibu ambil itu balik lagi ke listrik. Ada nggak perusahaan lain yang menjual listrik selain PLN? Enggak. Hanya ada PLN aja di Indonesia. Enggak kayak di Brazil, di mana ada 3 perusahaan listrik di negara tersebut. Bahkan dengan memberikan harga yang relatif lebih rendah untuk bersaing. Nah, di Brazil itu tidak menggunakan yang namanya pasar monopoli untuk listrik. Hanya di Indonesia. Nah, kedua, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam perusahaan industri. Jadi, maksudnya apa?
pasar monopoli ini itu tidak akan ada gitu industri lain yang bisa masuk ke pasar itu karena hanya dikuasai oleh satu pasar aja, hanya dikuasai oleh satu perusahaan aja. Dan ketiga, dapat menguasai penentuan harga. Maksudnya apa? Dia itu perusahaan itu atau pasar itu, perusahaan itu memonopoli harganya. Dia itu menciptakan harganya sendiri karena hanya dialah yang mempunyai barang tersebut. Jadi suka-suka dialah yang menentukan harga tersebut dengan adanya campur tangan negara. Karena di sini usaha mempromosikan penjualan secara iklan itu kurang diperlukan. Kenapa kurang diperlukan? Karena di negara tersebut, di wilayah tersebut, itu hanya ada satu penjual. Jadi, mau nggak mau, konsumen itu pasti bakalan nyari ke perusahaan tersebut. Jadi, tidak perlu yang namanya iklan atau promosi. Kita masuk pada slide selanjutnya. Adanya suatu hal itu bukan tanpa alasan. Pasti ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebab adanya monopoli itu ada dua. Pertama, hambatan teknis masuk pasar. Di sini, hambatan teknik yang utama adalah bahwa produksi barang yang bersangkutan menunjukkan biaya marginal atau biaya rata-rata yang merupakan patokan atau paduan penentuan berbagai kemungkinan tingkat output. Nah, mahalnya biaya pengangkutan dalam suatu industri cenderung akan memisahkan suatu pasar dengan yang lainnya. Hal inilah yang menimbulkan monopoli. Jadi, karena harganya yang mahal, makanya terjadilah monopoli. Karena untuk masuk ke dalam suatu negara ataupun masuk dalam perizinan, biaya teknisnya itu tuh mahal dan nggak mudah untuk dan tidak mudah dalam regulasinya. Masuk kepada hambatan hukum atau masuk pasar. Hambatan hukum masuk pasar yaitu regulasi, di mana adanya campur tangan pemerintah dan hukum yang ditentukan itu juga berbeda-beda dan juga sulit untuk masuk ke negara untuk masuk ke pasar tersebut. Apalagi bila pasar itu sudah menjalin kerjasama dengan negara, sehingga terjadinya bentuk badan usaha milik negara. PLN, BUMN, Pertamina itu termasuk suatu usaha milik negara, perusahaan milik negara, ada saham negara di dalamnya, ada keuntungan dari perusahaan tersebut akan disumbangkan, akan dibagikan ke negara. Nah, maka hambatan teknis masuk pasar, hambatan hukum masuk pasar, itulah yang menyebabkan monopoli. Karena ada kesulitan di dalamnya untuk masuk pasar. Selanjutnya, macam-macam monopoli. Macam-macam monopoli itu ada monopoli usaha atau monopoli absolut. Maksudnya apa? Monopoli usaha adalah monopoli yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha karena menguasai produksi dalam penjualan suatu produk ataupun jasa secara sendiri tanpa saingan dalam suatu pasar. Jadi, maksudnya apa? Ini tuh monopoli absolut ataupun keseluruhan. Besar absolut itu seluruh monopoli usaha. Dia itu perusahaan yang hanya satu-satunya memproduksi di situ dan menguasai pasar. Hanya dia sendiri lah, berdiri sendiri. Contohnya apa? Itulah PLN, itulah PLN, itulah Pertamina. Kedua, monopoli perusahaan. Monopoli yang berasal dari kelompok usaha yang terdiri atas perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif sama atau generik fungsi dan manfaatnya yang sama. Jadi maksudnya apa? Di sini monopoli perusahaan di mana dia itu menguasai perusahaannya. Berbeda dengan yang pertama, apabila yang pertama itu hanya ada sendiri dianya, perusahaan itu hanya satu-satunya. Nah, di sini itu dia yang menguasai perusahaan tersebut. Nah, ketiga, monopoli pangsa pasar.
Maksudnya apa? Monopoli pangsa pasar, Bu. Monopoli jenis ini itu biasanya berasal dari monopoli perusahaan. Jadi setelah dimonopoli perusahaan tersebut, itu bakalan berlanjut. Namun, bila perusahaan yang bersangkutan telah menguasai pangsa pasar secara absolut di atas 50% dan perusahaan tersebut merupakan pemimpin harga untuk produk yang sama dihasilkan dan dijual pasaran, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan monopoli pangsa pasar. Contohnya apa? Yaitu monopoli pangsa pasar air mineral, yaitu di sini kita tahu bahwa Aqua itu sudah dianggap sebagai perusahaan yang menguasai pasar air minum di Indonesia. Berbeda lagi dengan Unilever. Unilever itu yang menguasai monopoli perusahaan, yaitu perusahaan-perusahaan makanan ataupun barang-barang. Lanjut, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli apa, Bu? Kenapa tiba-tiba ada apa sih yang menyebabkan adanya monopoli? Kalau tadi itu sebab-sebab terjadinya pasar monopoli, nah ini faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Jadi seperti yang Ibu bilang, bahwa di sini ada campur tangan pemerintah yang memberikan hak-hak khusus kepada perusahaan tersebut untuk menguasai pasar di negara tersebut. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Pemaksimuman keuntungan monopoli itu contohnya angka ya. Sifat-sifat biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan monopoli di dalam jangka pendek tidak berbeda dengan sifat-sifat biaya produksi jangka panjang yang telah dibahas sebelumnya. Pendekatan hasil penjualan total biaya, pendekatan hasil penjualan marginal biaya marginal. Kita bakal masuk mengenai peranan pasar monopoli. Enggak semua di situ yang menguasai, buruk. Ada peranan ataupun kebaikan dari adanya pasar monopoli, yaitu menghindari suatu produk atau produk samaran ataupun tiruan dan persaingan pasar yang tidak bermanfaat sama sekali. Terjaganya kesinambungan terhadap stabilitas suatu perusahaan, menurunkan skala uang, skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi perusahaan, dan mendorong peningkatan kualitas departemen penelitian dan pengembangan guna menciptakan hal yang baru, lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kenyamanan masyarakat, juga mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkatan teknologi. Masuk kelebihan dan kekurangan pasar. Kelebihan dan kekurangan pasar itu, kelebihannya itu ada dua kemungkinan yang berbeda. Di satu sisi monopoli justru menguntungkan konsumen kalau diimbangi dengan efisiensi. Jadi harus ada penyimbangan. Kedua, monopoli bisa memperoleh keuntungan lebih sehingga perusahaan bisa melakukan penelitian dengan keuntungan yang diperolehnya. Jadi perusahaan itu bakal terus berkembang untuk menciptakan hal-hal baru, terobosan baru, dan memperbaiki produknya untuk memenuhi keinginan konsumen. Tidak adanya pemerataan distribusi pendapatan yang nggak ada, karena pendapatan itu bakalan dikuasai oleh perusahaannya. Keempat, kemungkinan harga yang ditetapkan tidak dalam tingkat rendah. Maksudnya apa? Di sini bakalan ditetapkan dalam tingkat yang tinggi karena hanya ada dia lah di situ. Selanjutnya, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Nah, itulah kelebihan dari pasar monopoli. Jadi ada efisiensi di dalam. Dan terakhir, harga produk
itu cenderung lebih tinggi karena hanya ditentukan oleh perusahaan. Dan perusahaan itu cenderung ingin keuntungan. Kedua, jumlah produk di pasar sangat tergantung dari produsen dan penjual di pasar. Karena ya tergantung produsen itu mau memproduksi berapa banyak dan disebar di mana saja. Ketiga, dalam pasar monopoli cenderung terjadi pemborosan sumber daya ekonomi karena produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata. Keempat, ditinjau dari segi distribusi pendapatan, masyarakat pasar monopoli seringkali menimbulkan ketidakadilan. Kenapa? Kenapa tidak adil? Karena dia itu menguasai semuanya sendiri. Jadi kita tidak memiliki yang namanya hak untuk memilih. Dan terakhir, pada pasar monopoli sering terjadi eksploitasi, baik terhadap konsumen maupun pemilik faktor produksi. Jadi maksudnya apa? Eksploitasi. Jadi dikuasai, diambil sebanyak mungkin. Jadinya itu dikeruk sebanyak mungkin karena terhadap faktor produksinya karena ya dia itu akan cenderung mengambil keuntungan sebanyak mungkin. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih.